Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani dengan NIM 23042320 akan mempresentasikan materi pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Materi pertama yaitu filosofi kekuasaan. Filosofi kekuasaan adalah studi tentang sifat, sumber, dan implikasi dari kekuasaan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan filosofis. Beberapa tokoh terkenal dalam filosofi kekuasaan termasuk Niccolo Machiavelli yang mengemukakan gagasan tentang politik realis, John Locke yang berbicara tentang kontrak sosial dan hak asasi manusia, dan Michel Foucault yang menggagas konsep-konsep seperti pengetahuan, kekuasaan, dan biopolitik. Konsep kekuasaan seringkali menjadi subjek perdebatan filosofis yang mendalam, termasuk pertanyaan mengenai sumber kekuasaan, bagaimana kekuasaan dapat digunakan dengan etika, dan dampak pada individu dan masyarakat. Terdapat berbagai teori dan pandangan yang berbeda mengenai kekuasaan, juga terkait erat dengan isu-isu seperti keadilan otoritas dan hierarki sosial. Beberapa filsuf berpendapat bahwa kekuasaan harus dibatasi atau dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan, sementara yang lain berargumen bahwa kekuasaan adalah keniscayaan dalam organisasi sosial. Ini adalah bidang yang luas dan kompleks dalam filsafat, yang terutama berkembang seiring perubahan dalam dinamika sosial dan politik di seluruh dunia. Materi selanjutnya yaitu teori pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan adalah sebuah konsep politik yang mendasarkan pada prinsip bahwa pemerintahan yang efektif dan melindungi kebebasan individu dapat dicapai dengan memisahkan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Teori ini telah menjadi landasan bagi banyak sistem pemerintahan demokratis di seluruh dunia. Ada beberapa konsep yang penting dalam teori pembagian kekuasaan. Yang pertama, eksekutif. Cabang eksekutif pemerintahan biasanya bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola pemerintahan sehari-hari. Ini melibatkan pelaksanaan undang-undang, kebijakan publik, dan administrasi negara. Contohnya adalah jabatan presiden atau perdana menteri. 2. Legislatif. Cabang legislatif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Biasanya ini dilakukan oleh sebuah parlemen atau kongres yang terdiri dari anggota terpilih. Tugas mereka adalah mengesahkan undang-undang yang mencerminkan kepentingan masyarakat. 3. Yudikatif. Cabang yudikatif adalah yang berwenang untuk menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan hukuman atau keputusan hukum. Mereka harus independen dari cabang eksekutif dan legislatif untuk memastikan keadilan. 4. Pengawasan atau checks and balance. Prinsip pengawasan memastikan bahwa setiap cabang pemerintah dapat mengontrol atau mengimbangi kekuasaan cabang lainnya. Misalnya, cabang legislatif dapat mengawasi cabang eksekutif melalui proses pengesahan dan pembatalan keputusan. 5. Kontrol dan keseimbangan. Konsep ini dirancang untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu cabang pemerintah. Dengan cara ini, tidak ada satu cabang yang dapat mengendalikan penuh pemerintahan. Prinsip-prinsip ini umumnya ditemukan dalam sistem pemerintahan demokratis seperti yang ada di Amerika Serikat dengan doktrin pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi kebebasan individu serta menjaga keseimbangan pemerintahan. Yang materi selanjutnya yaitu kewenangan dan legitimasi. Kewenangan dan legitimasi adalah dua konsep penting dalam konteks pemerintahan dan kekuasaan. Mereka berkaitan erat tetapi memiliki makna yang berbeda. 1. Kewenangan atau authority. Kewenangan merujuk pada hak atau wewenang yang dimiliki oleh individu atau institusi untuk mengambil keputusan atau tindakan yang mengaruhi orang lain. Kewenangan seringkali diberikan oleh hukum, konstitusi, atau aturan tertentu dan memiliki dasar hukum yang sah. Contohnya adalah presiden yang memiliki kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan atau seorang hakim yang memiliki kewenangan yudikatif
untuk mengambil keputusan hukum. 2. Legitimasi atau legitimasi. Legitimasi adalah konsep yang berkaitan dengan penerimaan atau pengakuan masyarakat terhadap kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau institusi. Suatu kewenangan dianggap sah dan memiliki legitimasi ketika masyarakat secara luas mengakui dan menerima kewenangan tersebut sebagai sesuai dan adil. Legitimasi seringkali berasal dari pemilihan demokratis, proses hukum yang adil, atau persetujuan masyarakat. Pentingnya kewenangan dan legitimasi adalah bahwa mereka saling terkait dalam menjaga stabilitas dan keadilan. Suatu pemerintah yang memiliki kewenangan yang sah tetapi kehilangan legitimasi dalam pandangan masyarakat dapat mengalami ketidakstabilan atau ketidakpercayaan publik. Sebaliknya, suatu pemerintahan yang memiliki legitimasi tetapi tidak mematuhi hukum atau konsep konstitusi dapat menimbulkan masalah hukum. Seringkali pemerintah yang efektif dan stabil adalah hasil dari kewenangan yang sah dan tingkat legitimasi yang tinggi yang menciptakan kepercayaan masyarakat dalam tindakan dan keputusan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu asal-usul negara. Asal-usul negara adalah subjek yang menjadi fokus perdebatan dan studi dalam ilmu politik, sejarah, dan filsafat politik. Ada beberapa teori dan pandangan berbeda tentang bagaimana negara pertama kali muncul. Berikut adalah beberapa teori umum mengenai asal-usul negara. 1. Teori kontrak sosial. Salah satu teori paling terkenal tentang asal-usul negara adalah konsep kontrak sosial yang dikemukakan oleh filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Teori ini mengusulkan bahwa manusia pada awal hidup dalam keadaan alam yang liar, dan kemudian mereka sepakat untuk membentuk masyarakat dan negara dengan cara membuat kontrak atau perjanjian. 2. Teori eksplorasi dan penaklukan. Teori ini mengatakan bahwa negara pertama kali muncul melalui proses eksplorasi dan penaklukan oleh kelompok manusia yang lebih kuat terhadap kelompok manusia yang lebih lemah. Ini sering terkait dengan pembentukan kerajaan atau imperium di masa lalu. 3. Teori evolusi sosial. Teori ini menganggap bahwa negara adalah hasil dari evolusi sosial dan perkembangan manusia dari masyarakat primitif ke masyarakat yang lebih kompleks. Proses ini terjadi seiring waktu dengan perkembangan budaya, agama, teknologi, dan struktur sosial. 4. Teori teokratis. Beberapa negara awal adalah negara-negara teokratis, yang berarti kekuasaan negara berasal dari otoritas agama, para pemimpin agama atau raja-raja yang dianggap memiliki hubungan dengan entitas ilahi mengendalikan negara. 5. Teori historis. Teori ini melibatkan analisis kasus-kasus sejarah individu atau kelompok yang pertama kali menciptakan struktur pemerintahan yang mirip dengan negara. Contohnya adalah perbandingan dengan Sumeria, Mesir kuno, atau Tiongkok kuno. Harap diperhatikan bahwa tidak ada konsensus tunggal tentang asal-usul negara dan mungkin tidak pernah ada jawaban pasti. Asal-usul negara adalah subjek yang kompleks dan kompleksitasnya dapat bervariasi di berbagai tempat dan waktu dalam sejarah manusia. Teori-teori ini memberikan pemahaman yang bervariasi tentang bagaimana negara-negara awal mungkin telah muncul dalam berbagai konteks budaya dan sejarah. Selanjutnya yaitu teori kedaulatan. Teori kedaulatan adalah konsep penting dalam ilmu politik yang mengacu pada otoritas tertinggi atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintahan dalam wilayahnya. Teori kedaulatan mencakup beberapa aspek penting. 1. Kedaulatan absolut. Kedaulatan absolut mengacu pada ide bahwa negara memiliki kekuasaan penuh dan tidak terbatas atas wilayahnya, termasuk hak untuk membuat undang-undang, mengenakan pajak, menjalankan kebijakan luar negeri, dan menjaga keamanan dan dalam batas-batasnya. 2. Kedaulatan terbatas. Beberapa teori juga mengakui bahwa negara-negara dapat membagi atau membatasi kedaulatannya dalam bentuk perjanjian internasional atau kerjasama regional.
Hal ini dapat menghasilkan beberapa tingkatan kedaulatan terbatas. Beberapa teori juga mengakui bahwa negara-negara membagi atau membatasi kedaulatan dalam bentuk perjanjian internasional atau kerjasama regional. Hal ini dapat menghasilkan berbagai tingkatan kedaulatan terbatas di mana negara-negara mengadopsi hukum atau aturan yang berlaku secara internasional. 3. Kedaulatan internasional versi eksternal. Kedaulatan internal mengacu pada otoritas negara dalam mengatur urusan dalam negeri, sementara kedaulatan eksternal berkaitan dengan hubungan antara negara dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Kedaulatan eksternal melibatkan hak negara untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan berhubungan dengan negara-negara lain. 4. Sumber kedaulatan. Teori kedaulatan dapat berasal dari berbagai sumber seperti konstitusi, hukum, monarki, demokrasi, atau bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Misalnya, dalam negara demokratis, kedaulatan mungkin berasal dari kehendak rakyat. 5. Isu kedaulatan dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, isu kedaulatan sering menjadi subjek perdebatan karena negara-negara menemui batasan-batasan kedaulatan mereka ketika mereka terlibat dalam perjanjian, perdagangan internasional, kerjasama ekonomi, atau organisasi internasional. Pemahaman tentang kedaulatan berperan penting dalam hubungan internasional dan politik global, terutama dalam konteks hukum internasional, konflik internasional, serta kerjasama antar negara. Pemahaman tentang konsep ini juga dapat bervariasi tergantung pada sistem politik dan filosofi politik di berbagai negara. Materi terakhir yaitu syarat negara dan pemerintahan umum. Negara dan pemerintahan adalah dua konsep terkait dalam politik, dan keduanya memiliki syarat-syarat yang berbeda. Syarat negara dan pemerintahan umum. Negara dan pemerintahan adalah dua konsep terkait dalam politik, dan keduanya memiliki syarat-syarat yang berbeda. Berikut adalah syarat-syarat umum untuk negara dan pemerintahan. Syarat-syarat untuk negara yaitu 1. Wilayah teritorial. Negara harus memiliki wilayah geografis yang jelas dan terdefinisi. 2. Penduduk. Terdapat populasi yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut. Populasi ini bisa mencakup berbagai kompleks etnis, agama, dan budaya. 3. Pemerintahan. Negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur urusan dalam negeri dan berhubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional. 4. Kedaulatan. Negara memiliki kedaulatan atau otoritas tertinggi atas wilayahnya sendiri, yang mencakup hak untuk membuat undang-undang, menjalankan kebijakan, dan menjaga keamanan dalam wilayahnya. 5. Kewarganegaraan. Negara memiliki sistem kewarganegaraan yang mengatur status individu sebagai warga negara atau penduduk yang sah. Syarat-syarat untuk pemerintahan umum atau government. 1. Otoritas. Pemerintahan harus memiliki otoritas yang sah untuk menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan dalam wilayah negara tersebut. 2. Kepemimpinan. Ada pemimpin atau badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. 3. Proses pengambilan keputusan. Terdapat proses formal untuk mengambil keputusan seperti pemilihan umum atau dalam demokrasi, proses legislatif, atau mekanisme lainnya. 4. Lembaga pemerintah. Terdapat berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan yang terbagi-bagi. 5. Hukum konstitusi. Pemerintahan biasanya diatur oleh hukum dan konstitusi yang mengatur wewenang, hak dan kewajiban pemerintah serta hak-hak individu. 6. Pelayanan publik. Pemerintahan harus memberikan pelayanan publik yang mencakup keamanan, pendidikan, perawatan, kesehatan, dan layanan lainnya kepada warganya. Harap dicatat bahwa syarat-syarat dapat bervariasi tergantung pada jenis pemerintahan dan sistem politik yang ada di suatu negara. Misalnya, negara demokratis akan memiliki karakteristik dan syarat yang berbeda dibandingkan dengan negara otoriter atau monarki. Selain itu, pandangan dan interpretasi tentang syarat-syarat juga dapat berbeda dalam konteks politis yang berbeda di seluruh dunia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.